Selamat datang di rekap alur cerita You Season 2 oleh Isa Movies. Pada season 2 You, kita mempelajari kebenaran tentang hubungan masa lalu Joe dengan mantannya Candace. Mereka bertengkar setelah mengetahui bahwa Candace berselingkuh. Joe secara tidak sengaja membuat Candace membenturkan kepalanya. Berpikir dia telah membunuhnya, Joe mengubur tubuh Candace dan melarikan diri. Ternyata Candace tidak mati dan bangun setelah dikubur hidup-hidup. Candace pergi ke polisi untuk menangkap Joe, tetapi polisi menolak membantunya. Dan sekarang Candace harus mendapatkan keadilannya sendiri, dengan memastikan hidup Joe menyedihkan dan menghentikannya menyakiti wanita lain. Dengan Candace yang telah kembali, Joe melarikan diri dari New York City untuk bersembunyi di Los Angeles. Joe mengunci seorang pemalsu identitas profesional bernama Will Bethlehem di lemari besi buku yang baru dibangun, dan mencuri identitas Will. Kemudian Joe memiliki apartemen baru dan pekerjaan baru pada sebuah toko buku yang dimiliki toko besar bernama Anna Friend. Joe yang kini beridentitas sebagai Will ternyata harus melewati masalah baru, karena Will yang asli memiliki musuh bernama Jasper, yang sengaja memotong jari Joe karena Will berhutang $50.000. Karena tidak punya uang sebanyak itu, Joe terpaksa membunuh Jasper. Tapi karena bertekad untuk menjadi pria yang lebih baik dan sudah berubah, Joe tidak ingin menambah pembunuhannya. Jadi ia pun melepaskan Will Bethlehem yang asli dari lemari besi buku setelah Will berjanji untuk tetap diam. Selain itu, Joe dengan cepat menemukan wanita baru untuk mengisi kehidupan cintanya lagi, yaitu Love Queen, seorang wanita yang baru menyandang status janda dan berasal dari keluarga kaya yang memiliki Anna Friend. Tidak seperti Beck, proses hubungan asmara Love dan Joe dengan cepat terjalin. Namun Joe ragu-ragu untuk melanjutkan hubungan tersebut karena takut kalau Love akan bernasib sama dengan Beck. Tapi Joe akhirnya meyakinkan dirinya dan bertekad menjalin hubungan asmara dengan Love. Namun, yang memperumit hubungan Joe dengan Love adalah ketergantungan Love dengan saudara kembarnya, yaitu Forty. Forty adalah seorang pecandu yang sedang dalam masa pemulihan, dan bermimpi menjadi penulis dan sutradara terkenal. Tapi Forty tidak memiliki dorongan dan bakat yang diperlukan untuk berhasil. Jika Joe ingin bersama Love, Forty datang bersamanya sebagai satu paket. Mau tidak mau, Joe telah terikat untuk membantu Forty menulis proyek film percobaan berikutnya, sebuah adaptasi dari buku Guinevere Beck. Dan untuk menambah drama kehidupan pribadinya, Forty seketika memiliki pacar baru yang bernama Amy, yang ternyata adalah Candace, yang sengaja datang ke lingkungan hidup Joe untuk mengacaukan Joe. Ketika Candace memberitahu Love kebenaran tentang Will Bethlehem, alias Joe Goldberg, yaitu seorang pembunuh banyak orang, termasuk Guinevere Beck, Love malah memihak Joe yang menjelaskan bahwa Candace hanyalah mantan pacar gila yang dia coba hindari. Karena semua hal ini terjadi, Joe juga menjalin persahabatan dengan tetangga remaja barunya, yaitu Ellie. Ketika Ellie mendapatkan magang dengan komedian terkenal Henderson, kakak perempuan Ellie yaitu Delilah menceritakan kepada Joe bahwa Henderson memiliki riwayat pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk Delilah ketika dia masih muda. Jadi, Joe pun mencoba menjadi pelindung. Ia menanyakan Henderson tentang sejarah pelecehannya. Konfrontasi ini berakhir dengan Joe secara tidak sengaja mendorong Henderson, yang malah membunuhnya dan jadi mengarah ke pembunuhan lain yang harus ditutup-tutupi oleh Joe. Kematian Henderson dianggap sebagai bunuh diri, tetapi teman polisi Delilah yaitu Fincher mulai menyelidiki kasus ini dan mulai mencurigai Joe. Ini mendorong Delilah untuk menggeledah apartemen Joe untuk mencari bukti. Karena terdesak, Joe pun mengunci Delilah di lemari besi bukunya. Joe tidak ingin membunuh Delilah dan meninggalkan Ellie sebagai seorang yatim piatu. Jadi, Joe berencana melepaskannya dan melarikan diri dari negara itu, meninggalkan Love. Tapi ketika Joe pergi ke lemari besi buku keesokan paginya, ia menemukan bahwa Delilah telah dibunuh. Candace tiba dan mengunci Joe di dalam, lalu memanggil Love ke tempat kejadian sehingga dia bisa membuktikan bahwa Joe adalah seorang pembunuh. Tapi rencana ini menjadi bumerang bagi Candace, karena Love malah membunuhnya dan mengaku pada Joe bahwa dia juga membunuh Delilah, sehingga rahasia Joe aman dan dia tidak perlu melarikan diri tanpa dia. Dan kemudian Love mengungkapkan bahwa dia juga pernah membunuh pengasuh Forty, ketika mereka masih anak-anak karena pengasuh Forty telah melecehkan Forty. Dan Love juga mengaku bahwa selama ini dia telah memanipulasi Joe untuk membuatnya jatuh cinta padanya, seperti yang Joe lakukan padanya dan Beck. Ini menghancurkan citra Love yang dikenal Joe. Dan Joe bahkan berdebat untuk membunuhnya. Tetapi Love mengungkapkan bahwa dia hamil. Jadi Joe memutuskan untuk mencoba mencintai Love lagi agar dia bisa bersama bayinya. Meskipun Love dapat memaafkan Joe atas kejahatan masa lalunya, saudara kembarnya Forty justru tidak bisa.
Forty menodongkan senjatanya ke Joe, dan saat itulah petugas Fincher tiba, menembak dan membunuh Forty. Pembunuhan Henderson lalu dilimpahkan pada Forty selaku tersangka, dan keluarga Quinn membantu menutupi kejahatan tersebut. Joe kemudian memberi Ellie yang baru saja menjadi yatim piatu setumpuk uang tunai dan berjanji untuk terus mengirim uang saat dia kabur memulai hidup baru di tempat lain. Sekarang dengan semua hambatan dan masalahnya terselesaikan, Joe bebas untuk bersama Love pindah ke rumah pinggiran kota yang bagus bersama, di mana mereka bisa membesarkan bayi mereka. Tetapi, mengetahui bahwa Love adalah seorang pembunuh bukanlah sesuatu yang bisa dilewati Joe dengan mudah. Dan Joe sudah mengarahkan pandangannya pada objek keinginan berikutnya, yaitu tetangga baru di sebelah rumahnya. Menurut kalian, apakah Joe bisa mempertahankan hubungannya dengan Love atau akan menjalin hubungan baru dengan tetangga barunya? Share pendapat kamu di kolom komentar. Dan jika ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar juga ya. Thank you for watching dan see you in the next video.